Apakah kamu tahu bagaimana cara bersukacita meskipun mengalami penderitaan? Hari yang diberkati untuk semua, ini adalah refleksi kita untuk hari ini. Holy Spirit, make my heart open to the Word of God. Make my heart open to goodness. Make my heart open to the beauty of God every day. Amen. Santo Filipus Neri adalah seorang anak yang patuh, dengan sifat periang dan sikap yang menyenangkan, sehingga ia disukai semua orang yang mengenalnya. Saat remaja, ayahnya mengirim dia menjadi murid pamannya yang seorang pengusaha kaya. Filipus sangat berhasil dalam peran itu, dan diharapkan mewarisi usaha serta kekayaan pamannya. Namun, setelah 2 tahun, Filipus dengan sungguh-sungguh menimbang bahwa Tuhan memanggilnya pada kehidupan yang berbeda, lalu ia berangkat ke Roma. Tidak lama setelah tiba, Filipus mendaftar di kelas filsafat dan teologi untuk lebih memahami kehidupan rohani. Seiring waktu, keinginannya untuk melayani sesama lewat karya rohani dan jasmani belas kasih semakin bertumbuh. Ia hidup bersama orang miskin dan sederhana di Roma, dan mengabdikan diri pada hidup asketis. Saat berusia 29 tahun, ketika ia sedang berdoa, memohon karunia Roh Kudus, tiba-tiba sebuah bola api muncul di hadapannya, masuk ke mulutnya, lalu menetap di dadanya. Ia meraba dadanya dan merasakan ada bengkak sebesar kepalan tangan, tetapi sama sekali tidak menyakitkan. Setelah menerima rahmat istimewa dari Roh Kudus, Filipus mengabdikan diri pada cara hidup baru. Merasul, berkomitmen bagi keselamatan jiwa-jiwa. Hal itu mengubah Filipus menjadi rasul Roma. Banyak orang tertarik kepadanya karena sukacitanya yang tak pernah padam. Ia berkata, jalan sejati untuk maju dalam kebajikan kudus adalah dengan bertahan dalam sukacita yang kudus. Kemudian, ia mengumpulkan 15 rekan salehnya untuk secara teratur bertemu dalam persekutuan kudus dan latihan rohani. Komunitas ini kemudian berkembang menjadi persaudaraan Tritunggal Maha Kudus bagi peziarah dan orang sakit yang segera terkenal di seluruh Roma. Semua ini dilakukan Filipus sebagai seorang awam. Namun, bapa pengakuannya menasihati bahwa ia akan lebih baik dalam melayani jiwa-jiwa yang datang kepadanya. Ia juga dapat memberikan sakramen. Dalam ketaatan kepada bapa pengakuannya, Filipus menerima tahbisan imamat pada usia yang cukup tua, yaitu 36 tahun. Santo Filipus Neri wafat pada malam hari, tanggal 25 Mei, pada tahun 1595. Paus Paulus kelima membeatifikasinya pada 1615, dan pada 1622 Paus Gregorius XV mengkanonisasinya. Dalam bacaan Injil hari ini, Yesus memberikan salah satu ajaran yang paling misterius dalam kitab suci. Ia berkata kepada para murid dan juga kepada kita untuk merasa diberkati ketika mengalami sakit, kesedihan, kehilangan, dan kebingungan dalam hidup. Ia bahkan berkata kita harus bersukacita dan melompat kegirangan pada hari itu. Ia meyakinkan kita bahwa kita akan mendapat ganjaran besar di surga. Yesus juga melanjutkan dengan kesengsaraan yang tampaknya menjadi peringatan bagi mereka yang kaya, penuh kebahagiaan, dan dipuji banyak orang. Dikatakan dalam Lukas bab 6, ayat 20 hingga 26, adalah salah satu bagian kitab suci yang paling sering disalahpahami dan juga paling sering diabaikan. Dalam masa-masa sulit dan penuh penderitaan, fokus kita bisa dengan mudah bergeser pada sisi-sisi sulit atau menakutkan dalam hidup.
Sangat wajar bila kita kehilangan pandangan akan berkat-berkat yang tetap kita miliki saat sedang berjuang dengan masalah. Bahkan, beberapa orang tergoda untuk bertanya, "Mengapa aku ketika menghadapi cobaan berusaha memahami makna dari jaminan Tuhan?" Tetapi Yesus mengatakan bahwa kita tetap diberkati. Meskipun kami mengalami kesulitan dan rasa sakit, asal kita bertahan karena anak manusia. Yesus menegaskan bahwa ketika kita bertahan dalam kemiskinan, kelaparan, kesedihan, kebencian, dan penghinaan demi Tuhan dan iman kita, maka kita sungguh dapat menantikan ganjaran besar di surga. Setiap kali hidup berbelok ke arah yang sulit dan menakutkan, mari kita merenungkan dengan sungguh, apakah hidup kita sudah selaras dengan kehendak Tuhan? Mari kita seperti Santo Filipus Neri, yang sukacitanya memancar dari pengabdiannya kepada putra manusia meskipun ada kesulitan hidup. Mari kita sadari bahwa sekalipun hidup tidak selalu seperti yang kita inginkan, semuanya tetap bernilai. Sukacita kita hanya sejauh doa. Marilah kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa kami di surga, aku datang menghadap-Mu, memohon kekuatan dan keberanian. Aku merasa lemah dan lelah oleh pencobaan-pencobaan hidup. Berilah aku rahmat setiap hari untuk menghadapi dengan kekuatan dan ketekunan. Inilah kami mohon dalam nama Yesus yang kudus. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan memberkati keluarga Anda, saudara-saudari. Tuhan memberkati Couples for Christ dan iman Katolik kita.